dua putraku yang sudah remaja beranjak ke dewasa. Mas Rapi Kurniawan lahir tahun 2004, sekarang umurnya sudah 14 tahun ya Lea. Nah, 8 jalan 19. Dan adiknya Bintang Satria Kurniawan lahir tahun 2006. Sekarang sudah masuk ke 17 tahun. Mas Rapi kelas 12 di SMA Negeri dan mudah-mudahan keterima ya Lea di Unila nanti. Dan adiknya giat belajar, masih kelas 2 SMA, MA ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terima juga di ITERA ataupun di Unila. Ini pesan moral buat kalian yang sudah beranjak ke remaja dan ke dewasa. Tentunya kalian suatu saat pasti akan mempunyai seorang istri dan seorang anak. Nanti ya, istilahnya umurnya udah mapan, baru ayah restunya. Jadi ayah hanya ingin bercerita kepada kalian dan tentunya bisa berimbas kepada para calon-calon kepala keluarga yang masih muda-muda, sudah pacaran, sudah tunangan, dan sudah mengikat janji dan akan menikah. Tentunya saya punya cerita ini khusus buat diri saya sendiri dan buat kedua putra saya. Dulu waktu Mas Rafi masih umur 4 tahun, adiknya masih umur 2 tahun, kurang lebih tahun 2008 kalau nggak salah. Ayah itu sempet ya jengkel, bisa dikatakan jengkel, ya bisa dikatakan iri kan gitu, terhadap ibumu dan terhadap wanita lain. Karena apa? Ibumu ayah perhatikan semakin lama mukanya semakin ngeflek, bintik-bintik, dan ayah tidak paham tentang masalah pengobatan dan kosmetik. Dibandingkan dengan usia yang di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dengan perempuan yang di luar, artinya ibu-ibu rumah tangga yang lain, usianya lebih tua dari ibumu, tapi mereka malah lebih bersih mukanya dibandingkan dengan ibu. Ayah menyarankan kepada ibumu untuk mencari bedak. Ya, zaman dulu bedaknya itu Viva, Vivo, Kiwi, apa nggak paham saya. Semakin lama ibumu menggunakan kosmetik yang ada di pasaran, semakin memerah muka ibu kan. Akhirnya ayah bertanya ke sana sini. Waktu itu gaji ayah masih honor murni. Gaji ayah itu, ayah kerja di 2 sekolahan itu cuma 1.200.000 kalau nggak salah. Kerja di 2 sekolahan, SMP Kosgoro, Sri Bawono, dan SMA Kosgoro. Dan ternyata ayah disarankan untuk berobat ke salah satu dokter kecantikan yang ada di Metro. Kalau kenal Ibu Elizabeth, nah itulah. Saya datang ke sana bawa motor. Waktu itu motor kita Tosa ya. Ingat kan? Tosa kayak Supravit itu kan. Ibumu saya ajak ke sana, ternyata apa? Perawatan facial 350.000 tahun 2008. 350 atau 400 kalau nggak salah. Kemudian lotionnya, krimnya siang untuk malam itu 500. Jadi berapa itu? 850. Ayah bayar. Itu untuk penggunaan dalam 1 bulan. 2 minggu ibumu menggunakan produk pemakaian dari dokter kecantikan itu. Kulit ibumu semakin putih, fleknya semakin hilang, tapi masih ada bercak-bercaknya. 2 bulan berikutnya ibumu menyarankan untuk tidak usah perawatan facial ataupun yang lain, hanya beli kosmetiknya aja. Ayah beli kosmetiknya. Bulan berikutnya siang dan malam 500.000. Ayah naik motor sendiri ke sana. Muka ibumu semakin glowing, semakin cerah. Bulan yang ketiga, ayah sudah tidak mampu karena banyak guyub rukun, hajatan lingkungan. Ibumu ngomong nggak usah ya, udah biar gini aja. Karena ayah nyerah. Gaji ayah waktu itu tahun 2007-2008 itu cuma 1.200.000. Artinya
Bukan ayah ini salah memilih ibu, bukan. Tapi ibumu salah memilih suami yang kere, suami yang miskin. Kalau kamu menginginkan istri kamu cantik suatu saat, harus menggunakan dana. Kayak sebuah pepatah Jawa, jer besuki mawa beo. Segala sesuatu tanpa adanya uang tidak akan bisa berjalan. Uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi hidup tanpa uang kita merasa akan terhina. Seperti itu, akhlak adab itu yang paling utama. Jadi bukan ayah yang salah memilih ibumu sebagai pendamping ayah, tapi ibumu yang salah memilih ayah karena ayah miskin. Ayah nggak punya uang untuk bisa memberikan perawatan tubuh kepada ibumu, muka kepada ibumu. Jadi segala sesuatu, kecantikan orang, cantik istri kita ini bukan didanai oleh BPJS nih, tapi kita. Kalau kita ingin menuntut istri kita cantik, istri kita menawan, anggun, maka kamu sebagai kepala keluarga harus berusaha bagaimana menyisihkan uang untuk memberikan